Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan buat hari ini, hari yang baru yang telah Tuhan beri bagi setiap kita. Kita boleh menikmati kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Kau jadikan bagi setiap kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau membangun mesbah doa kami di hadapan Tuhan. Kami mau memohon tuntunan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu Bapa. Urapi setiap kami, jamah setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup kami mengandalkan Tuhan. Kami mau Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami. Asal Engkau bersama kami Tuhan, kami aman dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, ya terima kasih Yehova Jireh, Allah yang menyediakan segala sesuatu. Allah yang sudah menyediakan segala sesuatu itu bagi setiap kami. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Ebenezer sampai di sini. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pimpin sertai kami sepanjang hari ini Bapa. Berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati kami, jamah setiap kami Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan, kita melanjutkan pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 29. Dengan judul perikopnya adalah Roti Hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah." Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, secara terang-terangan Yesus mengatakan kepada orang banyak tersebut mengenai tujuan mereka mencari Dia, yaitu dikenyangkan secara jasmani. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara, sebenarnya Yesus mengadakan tanda-tanda mujizat dan memberi mereka makan agar mata rohani mereka itu terbuka untuk mengerti bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Ayat 27, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Yesus begitu menekankan tentang hal-hal rohani di mana Dia mau agar orang banyak itu bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa. Saudara, atau dengan kata lain mencari kerajaan Allah, hidup kekal,
Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, ini harus menjadi pelajaran bagi kita yang seringkali kita mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani, termasuk keselamatan jiwa kita. Soal jasmani memang perlu dan tidak bisa kita abaikan, tetapi kedua-duanya harus berjalan dengan seimbang. Saudara, dalam pengertian masalah rohani harus menjadi prioritas yang utama. Tentu saudara masih ingat cerita tentang orang yang kaya di dalam Lukas 12 ayat 13-21. Yang berlimpah harta secara jasmani, tetapi dia kehilangan nyawanya. Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, syarat-syarat untuk hidup kekal adalah yang pertama, datang kepada Yesus Kristus. Datang kepada Yesus Kristus. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Saudara, yang pertama adalah datang kepada Yesus Kristus. Yang kedua, makan daging dan minum darahnya. Artinya, hidup dalam persekutuan dan penderitaan dengannya. Ayat 50 dari Yohanes pasal yang ke-6. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Makan daging dan minum darahnya artinya yang kedua, kita harus memiliki hidup persekutuan, di dalam persekutuan dan penderitaan dengan Kristus, dengan Yesus. Yang ketiga, yaitu bekerja. Maksudnya apa? Yaitu tetap mengerjakan keselamatan masing-masing sampai pada hidup yang kekal. Ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Apa itu? Pekerjaan untuk hidup yang kekal, mengerjakan keselamatan masing-masing sampai pada hidup yang kekal. Yang keempat adalah, dari syarat-syarat untuk hidup kekal adalah yang keempat, tidak mencintai dunia ini. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yang kelima, percaya kepada Allah dan Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ke-17, ayat 2 dan 3. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Yang keenam, masuk melalui pintu yang sempit, artinya menyangkal diri. Menyangkal diri. Kita buka di dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-7, ayat 13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yang ke-7, berpegang pada firman Tuhan. Berpegang kepada firman-Nya. Kita lihat dalam Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ya, jadi berpegang pada firman-Nya. Yang ke-8, menjauhkan diri dari dosa. Menjauhkan diri dari dosa. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Menjauhkan diri dari dosa. Yang sudah ke-5, 6, 7, 9, yaitu tekun melakukan apa yang baik dan senantiasa mencari hidup yang kekal. Tekun melakukan apa yang baik dan senantiasa mencari hidup yang kekal, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Soli Deo Gloria. Saudara, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menjamah setiap kami, Roh Kudus yang menerjemahkan dalam kehidupan kami. Tuhan, pegang tangan kami dalam menjalani kehidupan ini Bapa. Kami tidak tahu akan hari esok, tapi kami percaya Tuhan yang pegang hari esok. Tuhan yang juga yang memimpin seluruh kehidupan kami. Mari Tuhan, kami mau senantiasa Bapa, untuk kami mau datang kepada Yesus. Kami mau bersekutu di dalam Engkau. Bersekutu juga di dalam penderitaan dan penderitaan-Mu. Kami juga mau bekerja, mengerjakan keselamatan masing-masing sampai pada hidup yang kekal. Kami tidak mau mencintai dunia ini. Kami mau percaya kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga Tuhan mau menyangkal diri, yang berpegang pada firman-Mu, menjauhkan diri dari dosa, dan tekun melakukan apa yang baik. Roh Kudus, mari tolong kami, topang kami, berikan kami kekuatan untuk kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, bawa kami Tuhan hidup di dalam takut akan Tuhan, setia sampai akhir. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan untuk kami. Semakin hari Tuhan, semakin setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pagi ini juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Sebagai orang tua, kiranya Tuhan memberikan kesabaran, hikmat, kebijaksanaan dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak, agar di usia mereka yang masih kecil, mereka
sudah dibentuk, sudah belajar untuk taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah Kristen yang ada di kota kami. Kami doakan supaya para guru diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mendidik murid-murid sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, usaha yang mereka kerjakan, mereka lakukan. Tuhan, jadikan berhasil dan beruntung. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit, Tuhan jamah oleh kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan, mereka sembuh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang studi kuliah, Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang membutuhkan Tuhan dana untuk membayar uang sekolah mereka, uang kuliah mereka. Tuhan berkati, Tuhan cukupkan segala sesuatu. Kami juga berdoa Tuhan, kami yang saat ini dalam kekurangan, Tuhan memberkati. Bahkan Tuhan berkelimpahan di dalam Engkau dan menjadi berkat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Tuhan berkati dan buka jalan mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini, Tuhan Yesus, yang membutuhkan Tuhan Yesus, yang saat ini dalam kondisi yang lemah. Tuhan memberikan kekuatan. Mereka yang putus asa, Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Mereka yang bimbang, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan dalam nama Yesus. Mereka yang sedang susah, Tuhan hiburkan dalam nama Yesus. Memberikan kekuatan yang baru. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan yang kami kerjakan Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia, Presiden, dan jajarannya, sampai kepada Gubernur, RT, RW. Tuhan, biarlah pemerintahan ini pemerintahan yang takut akan Tuhan, dan mereka bekerja melayani rakyat dengan bertanggung jawab, berasaskan keadilan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi ini Tuhan, biarlah kami memohon belas kasihan kemurahan Tuhan. Kiranya Kau lalukan dari muka bumi ini ya Bapa. Dan kami berdoa untuk hujan pertobatan atas Indonesia. Indonesia dimenangkan bagi Tuhan. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau kuatkan dan teguhkan setiap hati kami. Mampukan setiap kami untuk kami tetap mengucap syukur. Yang kami saat ini sedang dalam ketakutan. Roh Kudus yang dari Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan semangat, keberanian dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, Engkau teguhkan setiap iman percaya kami di dalam Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun pada hari ini. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kemuliaan di tangan kiri. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap kekasih-kekasih Tuhan, untuk kami mengejar perkara-perkara rohani untuk kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami yang belum percaya kepadamu Bapa. Biarlah mereka juga boleh
membuka hati, Roh Kudus menjamah, sehingga mereka pun boleh percaya kepada Engkau Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan naik dan tidak turun, kami akan menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masuk kami diberkati Tuhan. Dan apapun yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.